Shalom KKS yang dikasihi Tuhan. Pada bacaan kita hari ini, Yosua 5 dan 6, kita akan belajar tentang janji Tuhan kepada Yosua. Seperti Tuhan menyertai Musa, begitupun Tuhan menyertai Yosua. Ini dilakukan Tuhan untuk menguatkan hati Yosua yang akan menghadapi peperangan di Yeriko. Saat itu Tuhan menampakkan dirinya kepada Yosua. Penampakan ini ditafsirkan beragam. Ada yang menafsirkan bahwa Tuhan sendirilah yang menampakkan dirinya. Ada juga yang menafsirkan pemimpin pasukan malaikat. Siapapun itu, yang penting adalah penyertaan Tuhan atas bangsa Israel dan atas hidup kita. Yosua 5 ayat 13-15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. KKS, mari kita praktekkan iman Yosua. Hadirat Tuhan yang menyertai Yosua membuat sungai Yordan kering. Bagaimana caranya? Kesadaran akan penyertaan Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang bisa berkata stop pada bencana. Sepanjang tahun ini, kita akan mempraktekkan kuasa perkataan. Kita sudah dilatih untuk berpikir positif, berkata-kata positif, dan sudah belajar membersihkan hati sehingga yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang baik, yang membangun dan merupakan kata-kata berkat saja. Jika kita menjagai hati, pikiran, dan mulut kita, maka kita akan bisa berkata dan memerintah atas sekeliling kita seperti yang ditulis pada kitab Mazmur. Mazmur 8 ayat 3-6. "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya." Tentang tembok Yeriko. Ini berbicara tentang masalah dan lawan yang kita hadapi. Tinggi tembok Yeriko sama dengan tebalnya. Runtuhnya tembok Yeriko merupakan kerjasama dua pihak, yakni dari pihak Tuhan atau panglima bala tentara Tuhan yang menemui Yosua 5 ayat 13-15, dan bangsa Israel yang dipimpin Yosua dalam ketaatan mendengar arahan dengan akurat. Tembok Yeriko dalam kehidupan sehari-hari kita adalah kebenaran diri sendiri, ikatan dosa, penjara-penjara pikiran, kenyamanan, jebakan rutinitas dalam gereja, jebakan-jebakan dalam pelayanan. Merasa sudah melayani tapi masih hidup dalam kesombongan terselubung. Merasa sudah menjadi orang penting di gereja tapi masih hidup dalam sisi kegelapan dan tidak terhubung dengan Bapa. Dosa-dosa dan masalah ini tidak kelihatan namun di alam roh nyata. Akibatnya, banyak orang dikepung dalam tembok-tembok rohani sehingga mereka tidak menyadari kesalahannya. Hidup dalam banyak masalah seolah-olah tanpa ada jalan keluar. Ayo KKS, rubuhkan tembok Yerikomu
agar engkau dapat menikmati taman Tuhan dan hidup dalam persekutuan dengan Bapa. Pasal 6 ini juga bicara tentang iman. Tanpa iman, manusia tidak berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 30-31. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Siapakah Rahab ini? Ia adalah seorang pelacur, namun hatinya sepakat dengan Tuhannya Israel. Melalui mujizat yang banyak dialami Israel, Rahab mengenal Tuhan yang benar. Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Tentang Rahab ini, kita melihat bahwa Tuhan sama sekali tidak peduli dengan masa lalu kita. Asal kita mau taat dan berbalik kepada jalan-jalan Tuhan, maka dengan demikian masa depan seseorang bisa diubah menjadi baik. Pada kepemimpinan Yosua ini, ada satu peristiwa besar yang dinubuatkan Yosua, dan itu terjadi di 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Yosua 6 ayat 26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, "Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya." 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Pada zamannya itu, Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko. Dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Sekub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Kutuknya pun terjadi. 2 Raja-Raja 2 ayat 18-19. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jika tembok Yerikomu sudah dirubuhkan, jangan membangun tembok yang baru yang bukan dari Tuhan." Keguguran artinya kematian. Ini artinya banyak aspek dalam kehidupan seseorang yang terus-menerus gagal. Apakah usahanya, pelayanan yang tidak berbuah, ekonomi hancur, keluarga berantakan. KKS, mari periksa, jangan-jangan engkau sedang membangun kembali tembok Yeriko, tembok kebenaran diri sendiri, kesombongan, dan keangkuhan terselubung, iman yang cengeng dan tidak dewasa, selalu mengandalkan hamba Tuhan dan hal lain yang merintangi kemenanganmu. Bangun tembok perlindungan Tuhan saja, agar engkau hidup dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Amin.